Halo Pak Hari, salam jumpa kembali dan tentunya senang sekali bersama saya Roy Lando bisa menemani Pak Hari semua dalam podcast Huma Ita, rumah kita, suara kita untuk kita. Dan dalam beberapa tahun terakhir ya Pak Hari, isu lingkungan ini menjadi perhatian bersama, termasuk bagaimana pengelolaan sampah dapat dilakukan secara bijak dan tentunya berkelanjutan. Berbagai pihak juga kini turut aktif ya, berperan aktif termasuk lembaga permasyarakatan juga. Dan pada episode kali ini kita akan mengangkat suatu topik yang mungkin sangat penting juga, yaitu bagaimana partisipasi Rutan Palangkaraya dalam penanganan isu lingkungan dan pemberdayaan budidaya manggot. Kita akan kulik-kulik lebih lanjut ya terkait budidaya manggot dan sebuah langkah inovatif yang tidak hanya membantu mengatasi permasalahan sampah organik saja ya Pak Hari, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan dan juga pembinaan keterampilan bagi warga binaan di sini. Dan untuk mengupas lebih lanjut bagaimana program ini berjalan, manfaatnya bagi lingkungan seperti apa, serta dampaknya dan juga prosesnya di proses pembinaan di dalam rutan. Dan di samping saya ini sudah berhadir bersama kita narasumber yang akan berbagi cerita dan pengalaman langsung. Beliau adalah Bapak Wayan Arya Budiartawan selaku Kepala Rutan Kelas 2A Palangkaraya. Apa kabar Pak Wayan? Kabar baik sekali ini, luar Baik. biasa. Oke. Terima kasih. Kalau bahasa Dayaknya di sini bahalap Pak. Bahalap, ya. Oke, Pak Wayan, perkenalkan saya Roy Lando. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya terkait Siap, Bang Roy. budidaya manggot. Nah, langsung saja nih Pak Wayan, karena kalau kita lihat sekarang isu lingkungan ini menjadi perhatian ya Pak ya. Berbagai pihak termasuk soal pengelolaan sampah organik yang sering menjadi tantangan juga di berbagai daerah. Mungkin Pak Wayan bisa menceritakan untuk kita dan untuk Pak Hari semua yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kita pada saat ini, apa nih Pak yang melatar belakangi Rutan Palangkaraya ini untuk berpartisipasi dalam penanganan isu lingkungan, khususnya melalui program budidaya manggot ini Pak? Baik, terima kasih Bang Roy yang sudah hadir di sini. Bisa saya sampaikan sedikit bahwa isu lingkungan pada akhir-akhir ini cukup menarik dan beberapa tempat sudah ada dampak-dampaknya bahwa kita harus lebih aware lagi, lebih perhatian lagi terhadap lingkungan. Nah, apa yang kita lakukan di Rutan Palangkaraya ini sebenarnya sudah sejalan dengan arah kebijakan Presiden dan juga arahan atau perintah dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan kantor wilayah guna mendorong satuan kerja untuk mampu mengelola sampah secara mandiri. Nah, sampah yang ada di Rutan Palangkaraya ini kurang lebih per hari itu kurang lebih sekitar 270 kg. Oke. Nah, setelah dipilah kemudian dilakukan penyisiran, ada sekitar 200 kg sampah yang merupakan sampah organik. Oh, oke, baik. Kemudian ada 10 kg yang berupa kardus, terus kemudian botol-botol plastik yang kiranya dapat didaur ulang itu nanti. Kemudian sekitar 60 kg sisanya adalah sampah non-organik atau sampah plastik yang memang tidak mampu kami olah atau kami berdayakan. Jadi 200 kg sampah organik ini kami manfaatkan sebagai pakan maggot. Oke, Nah, baik. itu merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Palangkaraya ini guna mengimplementasikan Undang-Undang 22 Nomor 22 tentang pemasyarakatan, di mana ini adalah salah satu bentuk pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan. Melalui kesempatan ini, warga binaan dibekali keterampilan yang memiliki nilai ekonomis dan harapannya nanti dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Kira-kira itu. Jadi dalam sehari itu ada 270 kilo tadi Pak ya? Kurang lebih seperti itu. 270 270 kilo. dan kisaran 200 kilo itu dimanfaatkan untuk budidaya manggot. Iya, Oke. 200 kilo.
Baik, tentunya program budidaya manggot ini mungkin tidak muncul begitu saja Pak ya. Pastinya ada proses hingga pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak dalam rutan. Nah, sejak kapan nih Pak program budidaya manggot ini ada Pak di Rutan Palangkaraya dan gimana nih proses awal pembentukannya? Bisa diceritakan ke kita Pak? Oke. Untuk proses maggot sebenarnya secara nasional sudah dikenal ya Ya. di Indonesia ini. Namun di Rutan Palangkaraya ini kami mulai menjalankan dan memulai menjalankan ide yang kami miliki sekitar bulan Desember tahun 2025. Awalnya kami melihat adanya potensi sampah ya. Sampah yang begitu banyak membludak, Ya. tidak hanya terbuang begitu saja dan menjadi beban bagi TPA nanti. Iya, iya. Nah, ini harapan kami dengan adanya sampah organik yang dihasilkan dari dapur rutan, dari blok juga, guna mengurangi sampah buangan. Jadi kami ingin mengelola sampah, bukan membuang sampah. Nah, jadi Rutan Palangkaraya ingin memberikan sumbangsih guna pengelolaan sampah, bukan pembuangan sampah. Walaupun secara nyatanya memang ada beberapa yang tidak bisa kami olah dan itu menjadi sampah buangan. Dari situ kemudian muncul gagasan untuk mengembangkan budidaya maggot yang nantinya dari awalnya kami melakukan percobaan pembelian berupa telur maggot, terus kemudian ini diolah, dirawat menjadi larva dan selanjutnya begitu besar, begitu dewasa mereka menjadi black soldier fly atau BSF. Dan begitu BSF ini kita lakukan pengembangan lagi, kita tangkar lagi, kita berikan tempat ruang untuk berkembang biak dan sudah bertelur lagi. Nah, ini sudah terjadi siklus di sini, siklus maggot. Oke. Baik. Berarti dari tahun 2025 kemarin Pak ya? Iya, baru tahun 2025 kemarin. Dan Desember ya. ketika awal-awal budidaya manggot tuh Pak, apakah ada kendala tuh Pak untuk membudidaya manggot nih Pak selama setahun lebih ini Pak? Kendala yang kami hadapi adalah pertama bagaimana mengelola sampah. Kemudian yang menjadi kendala berikutnya adalah tantangan berikutnya kondisi umum, kondisi cuaca di sini yang relatif agak panas sehingga memerlukan tempat, memerlukan cara yang khusus untuk budidaya maggot agar bisa berhasil, bisa berkembang dengan baik dan pernah dengan adanya black soldier yang banyak, terus kemudian ada hasil telur yang banyak, larva yang banyak, larva ini yang mengkonsumsi sampah. Pernah suatu ketika kami merasa agak kekurangan sampah organik. Nah, namun itu bisa diatasi dengan melakukan kampanye, melakukan penyadaran, sosialisasi ke blok untuk dapat memilah mana sampah organik, mana yang non organik sehingga sampah organik yang didapatkan untuk dapat diolah dan sebagai pakan maggot sudah tercukupi saat ini. Oke, baik. Jadi masalah utamanya mungkin faktor cuaca begitu Pak ya? Faktor cuaca. Cuaca dan juga mungkin sosialisasi untuk orang-orang di sini agar bisa memilah dan memilih. Kesadaran. Iya, kesadaran dan memilih ya. Sampah organik dan juga non organik. Baik, Pak Wayan, karena budidaya manggot sendiri ini saat ini banyak dikenal sebagai salah satu solusi pengolahan sampah organik yang mungkin cukup efektif ya Pak ya. Siap. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, manfaat dari budidaya manggot ini dalam membantu mengatasi permasalahan sampah organik, baik itu di lingkungan rutan maupun masyarakat sekitar kita Pak. Ya. Dampaknya
bagi lingkungan sudah sangat luar biasa ya. Terutama pengolahan sampah organik. Sampah organik ini bisa diolah dan dikonsumsi oleh maggot itu sendiri, sehingga sampah buangan menjadi lebih kecil. Kemudian ada sampah-sampah lain yang berupa botol plastik, kertas-kertas, kardus, itu bisa kita kerjasamakan dengan bank sampah Jekan Mandiri. Nah, itu mereka akan ambil setiap bulan sekali, sebulan sekali, dengan kita kumpulkan di satu tempat, dibawa di dalam satu ruangan, tidak terlalu kena hujan. Kemudian hasil dari maggot ini juga memiliki nilai manfaat tersendiri. Nah, maggot yang sehat, maggot yang baik itu menjadi pakan ternak. Pakan ternak, ada pakan ternak ayam. Kami juga memelihara ayam petelur di sini. Kemudian ada sebagian untuk pakan lele. Lele ini juga ternyata bagi lele ini tingkat proteinnya cukup tinggi. Jadi bisa menekan biaya produksi atau menekan biaya pakan bagi lele dan juga ayam. Di sisi lain, ini juga harapan kami memberikan dampak positif bagi warga binaan, sehingga suatu saat nanti mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan harapan kami mereka menjadi orang yang bermanfaat, setidaknya bagi lingkungan terkecil keluarga dan juga masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian ini juga mudah-mudahan memberikan potensi pengaruh yang besar bagi lingkungan terdekat rutan dan bisa ditiru oleh lingkungan sekitar, demikian. Yang lain begitu ya Pak? Ya. Oke, berarti siklusnya itu seperti berputar begitu ya Pak? Siklusnya sudah berputar di sini, jadi dari awal telur menjadi larva menjadi BSF bertelur lagi. Nah, demikian sudah. Gitu. Terus juga sampahnya untuk dijadikan pakan ternak-ternak yang ada di sini. Iya, sampahnya jadi ternak, terus kemudian maggot saya sendiri juga jadi pakan ternak. Juga kemudian kotoran maggot itu menjadi pupuk. Menjadi pupuk juga. Dan tentunya ini banyak sekali ya pengetahuan baru yang mungkin bagi didapatkan ya dari budidaya maggot yang ada di rutan ini ya. Nah ini Pak, selain menjadi solusi lingkungan, program seperti ini juga bisa menjadi sarana pembinaan yang bermanfaat bagi warga binaan. Sudah Bapak jelaskan juga tadi ya. Iya. Nah untuk kali ini Pak, sejauh mana nih keterlibatan warga binaan dalam program ini dan keterampilan apa saja yang sudah mereka pelajari dari kegiatan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Oke. Sejauh ini keterlibatan dari warga binaan ini sangat baik, sangat antusias mereka dalam hal budidaya maggot ini. Kami sebenarnya di Rutan Palangkaraya ini memiliki beberapa pembinaan yang kami sebut sebagai ketapang rupa, ketahanan pangan Rutan Palangkaraya. Di antaranya ada pembinaan seperti yang saya sampaikan tadi, ada pelatihan peternakan ayam, pelatihan peternakan lele, kemudian ada perkebunan, kemudian ada juga getah nyatu, dan juga ada pembuatan seni-seni kayu sedikit. Nah itu harapan kami mereka bermanfaat lah untuk saatnya nanti mereka keluar dari Rutan Palangkaraya ini. Antusiasme mereka mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sangat luar biasa. Kami juga dari awal melakukan pemilihan, melakukan asesmen bagi calon-calon peserta, calon-calon warga binaan yang akan kami libatkan di kegiatan tersebut. Dan itu disesuaikan dengan minat bakat yang bersangkutan. Baik. Jadi warga binaan di sini sangat antusias ya
dalam sangat antusias. semua kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Nah, untuk warga binaan sendiri Pak, apakah mereka dialokasikan begitu atau tergantung sesuai apa yang mereka inginkan saja untuk keterampilan beternak dan juga berkebun dan lain sebagainya? Apakah dipilih nih kamu bagian ini gitu? Seperti yang saya sampaikan Iya, tadi, iya. di awal kami melakukan pendataan bagi seluruh warga binaan atau tahanan baru. Kami melakukan pendataan berupa bakat dan minat yang Oke. bersangkutan. Ada data sebelumnya Ada ya? data yang sudah kami Iya. peroleh dari bagian pelayanan tahanan. Itu kami manfaatkan sebagai titik awal untuk melakukan asesmen bagaimana yang bersangkutan minatnya, bagaimana bakatnya, dengan harapan dengan adanya minat dan bakat yang selaras, mereka lebih fokus, lebih antusias Ya. dalam mengikuti program-program pembinaan. Oke, berarti sudah ada data-data sebelumnya ya, jadi ini tinggal menyesuaikan saja minat mereka kemana begitu ya. Iya. Oke, dalam menjalankan sebuah program pembinaan ini Pak tentu dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, untuk sejauh ini apakah ada kerjasama nih Pak dengan instansi lain atau komunitas lingkungan atau pemerintah daerah dalam pengembangan program budidaya manggot ini Pak? Untuk budidaya maggot ini kami yang pertama sekali ya sangat didukung oleh kantor wilayah. Oke. Kantor wilayah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian selain mendapat dukungan dari kantor wilayah, kami juga melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, kemudian Bank Sampah Jekan Mandiri, dan juga UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu Iya. Kecamatan Jekan Palangkaraya. Kerjasama ini difokuskan pada edukasi dan mekanisme pemilahan sampah. Sampah yang ada di rutan dipilah terlebih dahulu, kemudian sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Sehingga sampah-sampah yang terbuang itu sangat minim. Ya. Terus kemudian sampah yang bisa diolah atau dijadikan daur ulang memiliki nilai manfaat juga, nilai ekonomi yang dikelola oleh Bank Sampah Jekan Mandiri nanti. Oh, oke. Berarti sudah ada kolaborasi ya dengan Luar biasa dapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, kemudian Bank Sampah juga luar biasa mereka. Sudah ada Kami dukungan. menyampaikan terima kasih yang Ya. sebesar-besarnya. Sudah ada dukungan dan juga kolaborasi dari berbagai pihak begitu ya Pak ya. Siap. Untuk melakukan budidaya manggot yang ada di rutan ini. Nah, tadi kan sudah disampaikan nih Pak terkait budidaya manggot hasilnya bisa untuk berulang-ulang begitu ya. Dan sejauh ini apakah ada target produksi nih Pak atau pengelolaan sampah organik yang ingin dicapai melalui program ini nih Pak? Untuk target produksi kalau Atau menyesuaikan saja? kami sebenarnya memiliki target zero waste. Oke. Ya, jadi sampah yang terbuang benar-benar nol. Namun dalam kenyataannya memang karena keterbatasan kami yang kami miliki, sampah tidak bisa kita manfaatkan 100%. Tentunya ada beberapa residu-residu buangan yang memang tidak bisa kami olah. Target kami sebenarnya zero waste. Cuman hanya saja itu mungkin suatu saat nanti bisa kami lakukan. Kami akan kerjasama dengan pihak lain lagi melakukan pengembangan lagi apakah sampah buangan yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan untuk maggot, tidak bisa diberikan kepada bank sampah, bisa diolah menjadi hal-hal yang lebih baik lagi. Oke, targetnya memang zero waste ya, tidak ada Iya. sampah yang terbuang dengan sia-sia begitu Iya. ya. Semuanya dikelola dengan baik ya. Dan tentunya apakah ada rencana selanjutnya Pak untuk mengembangkan program ini menjadi skala yang mungkin lebih besar Pak di masa yang akan mendatang nih Pak. Ancang-ancang begitu Pak. Iya. Saat ini kami sedang melakukan pengembangan berupa penambahan penangkaran BSF sudah kami lakukan di belakang, kemudian juga menambah
tempat-tempat untuk budidaya atau pemeliharaan larva. Oh, Jadi itu harapan kami agar bermanfaat lebih besar lagi. Kalau misalkan seandainya ada tambahan sampah, tentunya ini sudah kami tidak ragu lagi untuk bisa diolah ke oke. bank maggot ini. Oke, Gitu. baik. Nah, tentunya ini kan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya Pak ya, dari 2025 sekarang sudah memasuki 2026. Iya. Apakah ada cerita menarik nih Pak atau pengalaman inspiratif nih dari warga binaan yang terlibat dalam program ini Pak? Pertama dari saya dulu. Iya. Dari saya mencoba awalnya namanya kita mencoba maggot tersebut. Iya. Kita manusia normal yang mungkin belum kenal bagaimana maggot tersebut, begitu megang pertama itu ada geli-geli atau rasa jijik dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa, Iya. itu sudah hilang itu, Oh, sudah hilang. Dan kalau kita alihkan pikiran kita menjadi manfaat, iya. itu menjadi manfaat, itu sudah menjadi hilang. Oh, Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan dari warga binaan sendiri, mereka sangat merasakan manfaatnya. Satu, mereka menyalurkan minat bakatnya di pengelolaan sampah. Kedua, mereka juga merasakan ya kalau kembali ke tengah-tengah keluarga bisa nih dimanfaatkan di lingkungan terkecil lah di keluarga. Karena nilai ekonomisnya maggot ini di luaran untuk telurnya luar biasa. Kami saja membeli per gram itu kurang lebih ratusan ribu kayaknya. Oke. Ya. Ada nilai Terus kemudian kalau 1 kilogram kalau tidak salah itu harganya sekitar 3.500.000. Wow. Nilainya cukup tinggi. Iya. Kemudian untuk maggotnya sendiri, larvanya bisa menjadi pangsa pasar buat pemancing-pemancing. Iya, buat mancing ya. Buat mancing bisa, buat pakan ternak bisa, pakan lele, pakan ayam bisa. Oke, Gitu. jadi pengalaman menarik awal-awalnya memang geli ya. Memang geli, Oke. memang geli. Tapi dialihkan untuk ini hal yang positif, jadi karena Bermanfaat. terbiasa jadi Iya. biasa ya. Iya. Oke. Nah, terkait respon dari masyarakat ini juga menjadi hal penting Pak dalam mendukung keberlanjutan sebuah program ini Pak. Sejauh ini bagaimana nih Pak respon masyarakat terhadap langkah Rutan Palangkaraya yang turut berkontribusi menjaga lingkungan melalui program ini Pak, program Maggot Pak? Beberapa teman-teman yang kami temui, terus kemudian ada diskusi-diskusi juga teman-teman dari pihak pemerintah, juga teman-teman dari satu baju atau satu instansi merasakan bagaimana maggot ini menjadi satu solusi ke depan, satu pilihan solusi ke depan guna penanganan sampah. Nah, sampai dengan saat ini di Rutan Palangkaraya ini teman-teman dari lapas perempuan juga sudah ada yang belajar ke sini untuk melakukan bagaimana sih membudidayakan maggot. Kemudian dalam waktu dekat nanti akan datang juga teman-teman yang dari lapas lain. Jadi mudah-mudahan dari hal yang kecil kami lakukan bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk Kalimantan Tengah pada umumnya. Oke, Gitu. jadi hal-hal kecil ini bisa bermanfaat begitu ya dan semoga ini bisa ditiru ya sama masyarakat lain ya. Semoga bisa ditiru. Memang sampah itu awalnya adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak menjadi perhatian, tapi dengan adanya maggot ini bisa melihat sampah dari sisi lain. Oh, oke. Bahwa sampah itu ternyata ada nilai ekonomisnya. Betul. Ada nilainya untuk kebermanfaatan. Setuju gitu. Pak. Ada pesan nggak sih Pak untuk Kulapa Hari semua nih yang mungkin sedang mendengarkan dan menyaksikan kita saat ini agar semakin peduli nih terhadap pengelolaan sampah dengan kelestarian lingkungan. Untuk Roy juga nih Pak pesan-pesannya Pak. Ya, terima kasih. Pesan saya bagi sahabat-sahabat semua dan teman-teman sekalian, rekan-rekan semua,
Yang pertama selalu jaga lingkungan agar tetap sehat. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memiliki pola pikir bukan membuang sampah. Oke. Pola pikirnya adalah bagaimana mengelola sampah. Sampah itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif. Kemudian dalam tusi saya sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2A Palangkaraya ini, saya juga menitipkan pesan sedikit untuk teman-teman, untuk warga sekalian di luar, jauhi narkoba, jauhi tindakan-tindakan yang merugikan Anda, jauhi tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sehingga Anda semua tidak masuk ke dalam rumah tahanan negara. Cukup yang sudah ada saja, jangan menambah. Jadi lebih berharga keberadaan Anda di tengah-tengah keluarga ditimbang berada di tengah-tengah rumah tahanan negara. Kira-kira itu. Oke, jadi pesannya jauhi narkoba ya. Narkoba no, prestasi yes. Oke. Iya. Dan untuk harapan ke depan nih Pak dari Rutan Palangkaraya terhadap program budidaya manggot dan juga peran lembaga permasyarakatan dalam mendukung gerakan peduli lingkungan ini apa Pak? Harapan ke depannya Pak? Ke depan kami berharap program ini tetap berlanjut, tetap continue, tidak ada berhenti di satu titik, sehingga pengelolaan sampah akan tetap berlanjut, continue dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Volume kegiatan Manggot ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di rutan saja, tetapi menjadi sarana pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Ini adalah satu contoh bahwa pemasyarakatan memiliki peran dalam mendukung gerakan peduli lingkungan. Rutan tidak hanya memiliki fungsi pembinaan saja, tetapi juga perannya dalam berkontribusi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan lingkungan. Harapannya ke depan semakin banyak inovasi pembinaan yang ada, tidak hanya bermanfaat bagi warga binaan, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan terkecil maupun lebih luas nantinya. Oke, jadi harapannya supaya ini bisa berdampak ya lebih luas ke masyarakat lainnya. Oke, pesan sudah, harapan sudah, mungkin ini terakhir nih Pak, karena kita sudah memasuki closing ya. Mungkin Pak Wayan bisa memberikan closing statementnya terkait topik kita pada kesempatan kali ini, partisipasi Rutan Palangkaraya dalam penanganan isu lingkungan dan pemberdayaan budidaya manggot. Sedikit Pak, silahkan Pak, closing statementnya Pak. Rutan Palangkaraya tempatnya warga binaan, tempatnya narapidana, ada tahanan juga di sini. Mereka bukan sampah masyarakat, mereka hanya tersesat, mereka hanya perlu sentuhan-sentuhan pembinaan, dan melalui budidaya manggot ini mudah-mudahan bisa memberikan bukti bahwa pembinaan itu berjalan dan suatu saat nanti mereka ke tengah-tengah masyarakat dapat berperan aktif dan produktif bagi lingkungan terkecil maupun lebih luas lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Wayan, nih banyak sekali nih. Terima kasih informasi-informasi yang mungkin bisa Roy dapatkan terkait budidaya manggot ini, tidak cuma untuk Roy tapi juga untuk yang sedang menyaksikan dan sedang mendengarkan kita pada saat ini. Dan terima kasih untuk Pak Wayan Arya Budiartawan ya selaku Kepala Rutan kelas 2A Palangkaraya atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini ya Pak ya. Siap. Banyak sekali insight dan informasi penting yang bisa kita ambil, dan tentunya Pak Hari dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat ya bahwa upaya untuk menjaga lingkungan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, dari mana saja juga bisa ya. Inisiatif budidaya manggot di Rutan Palangkaraya ini menjadi contoh nyata untuk kita semua bahwa pengelolaan sampah organik ini bisa memberikan manfaat yang berkali-kali lipat begitu ya, membantu mengurangi limbah sekaligus membuka peluang pemberdayaan bagi warga binaan yang ada di sini. Semoga langkah-langkah positif ini bisa menginspirasi untuk seluruh pihak ya, untuk semakin peduli terhadap lingkungan dan bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan untuk Anda pemirsa ya, jangan lupa untuk terus setia mendengarkan podcast Huma Itah, rumah kita, suara kita untuk kita.
Dan tentunya saya Roylando pamit undur diri. Kita akan jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.